Dan Sejak hujan saat turun itu, terus-menerus, saya tahu bahwa membentuk sejarah genangan kita air bersama itu dan saya memantulkan baru cahaya memulai, kota, penuh seperti dengan cermin potensi kecil dan saat harapan. bepergian. Hujan Saya dan kegelapan berlari dan malam bergegas sebelumnya, menyusuri trotoar, sekarang adalah hari yang baru terbuka untuk saya, mencoba melindungi saya dari beberapa tetes yang masuk di bawah perlindungan kain. Angin dingin sepertinya memotongnya, dan aku bertanya-tanya apakah malam akan gelap. Jam tangan di pergelangan tangan saya tepat pada waktunya untuk pertemuan saya, dan untuk setiap hitungan detik. Saya tidak bisa memperlambat saya. Saat itulah Enam Charme bersandar ke dinding, terbungkus kain compang-camping, dan menggendong bayi. Yang kecil tampak sama rentannya dengan dia, meringkuk dalam selimut dan usang sehingga lebih terlihat seperti bayangan-bayangan. Gelombang belas kasih atas tanda itu bagi saya, dan untuk sesaat, kesibukan pertemuan berubah. Pemandangannya sangat tragis, dan, tetapi, pada saat itu, saya tidak bisa berpaling. Sapi suci, bagaimana seseorang bisa berada di bawah hujan seperti itu, gumamku pada diriku sendiri, hati nurani yang bersalah. Aku harus melakukan sesuatu. Lebih dekat denganku, perlahan, bayangannya menjadi lebih jelas, dan ekspresi putus asa di wajahnya terlihat jelas. Bayi itu menangis pelan, dan saya bertanya apakah dia kedinginan atau lapar. "Halo, Nona muda," kataku, berusaha terdengar sopan, tetapi suaranya terdengar pelan, dan suaranya setengah pecah. "Apakah kamu butuh bantuan?" Dia mengangkat kepalanya, dan matanya, yang tampak sangat lelah, bersinar untuk sesaat. "Membantumu? Saya tidak punya tempat untuk pergi." Dan hujan tidak berhenti, dan si kecil saya membutuhkan tempat berteduh, kata Charme, suaranya serak, seolah-olah setiap kata membutuhkan upaya yang belum pernah terdengar sebelumnya. Mata itu dipenuhi dengan rasa sakit dan harapan yang telah saya masuki. Saya tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan, tetapi pikiran untuk meninggalkannya, untuk terkena badai, bagi saya, sepertinya itu hampir tak tertahankan. Saya melihat sekeliling, dan dengan dorongan hati, saya melepas kunci rumah saya dari sakunya. Tindakan itu sepertinya gila, tapi itu bagian dari diriku yang berteriak karena melakukan sesuatu yang berarti. "Ayo, kamu bisa pergi ke rumahku. Ini hanya jarak yang dekat. Bagaimana menurutmu?" Saya bertanya, menyerahkan kunci ke arahnya. Charme ragu-ragu. "Anda tidak harus bergantung pada yang aneh, Tuan," katanya, tetapi tatapannya tertuju pada kuncinya. Seolah-olah idenya adalah rumah untuk menjadi impian yang jauh, sesuatu yang dia tidak akan berani percayai adalah mungkin. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak bisa meninggalkannya di sini. Dan kebutuhan bayi Anda akan kehangatan, desak saya, urgensi dalam suara saya meningkat. "Kenapa kamu tolong, ikut aku?" Akhirnya, dia mengambil kuncinya, dan dengan senyum malu-malu terbentuk di bibirnya. "Terima kasih. Kamu pria yang baik." Kata-katanya sederhana, tetapi menyentuh saya dengan cara yang tidak saya duga. Saya tidak melihatnya sebagai orang yang baik, dia hanya seseorang yang dia tidak tahan dengan gagasan bahwa tragedi malam itu. "Aku hanya ingin membantumu. Ayo pergi, sebentar lagi," kataku, menunjuk pada apa yang dia suruh untuk ikut dengannya. Kami berjalan bersama di tengah hujan. Saya bisa merasakan beban kunci di tangan saya, dan tanggung jawab, yaitu, dalam beberapa hal, saya berpaling kepadanya dan bayinya. Itu adalah hubungan dengan hal-hal yang aneh, tetapi sangat intens. Saat kami berjalan, pikiranku mengembara. Saya memikirkan tentang malam-malam ketika saya merawat ayah saya yang sakit, ketika kesepian dan rasa sakit tampak tak tertahankan. Dia adalah sosok yang kuat dalam hidup saya, dan sekarang, sangat bergantung pada saya, dan saya berjuang untuk bersama anak itu, seperti yang dia butuhkan.
Hidup ini penuh dengan tantangan, dan, untuk sesaat, saya mulai memahami bahwa kesulitan Charme mungkin tidak jauh berbeda dengan saya. "Apakah kamu punya nama?" tanyaku, mencoba memecahkan kebekuan saat kami dalam perjalanan. "Charme," katanya, suaranya masih diwarnai rasa syukur. "Bagaimana denganmu?" "Itu. Senang mengenalmu, Charme," jawabku, sambil tersenyum, tanpa sengaja terbentuk di wajahku. "Dan bayi ini cantik. Ini hal terburuk. Dia adalah segalanya bagiku," katanya, Charme, melihat cinta kecil itu, "kamu dengan kata-katamu sendiri. Aku sudah kehilangan semuanya, tapi dia masih bersamaku." Kata-kata itu menyakitiku seperti pukulan di perut. "Maafkan aku, Charme." "Entahlah. Jangan khawatir tentang itu. Hidup memang seperti itu. Suatu hari, kita mendapatkan semuanya, di sisi lain, itu bukan apa-apa," katanya. Kata-katanya syarat dengan kebijaksanaan dan menyakitkan. "Tapi masih ada harapan, bukan?" Ya, saya harap begitu," kataku, suaraku sedikit lebih rendah. Dalam perjalanan ke rumah saya sepertinya sedikit lebih berat sekarang, seolah-olah hujan tidak hanya mengeluarkan kelembapan, tetapi juga banyak ide yang tidak saya duga. Ketika kami akhirnya sampai di pintu rumahku, saya membukanya dan saya Charme masuk terlebih dahulu. Aroma kayu yang akrab, dan kehangatan di dalam diriku dan diperhatikan, tetapi di hadapannya dan Michael membawa makna yang sama sekali baru pada ruangan itu. "Sama-sama," kataku, sambil melihat sekeliling dengan takjub, hampir tidak percaya. "Memang begitu cantik," gumamnya, seolah-olah dia sedang dalam mimpi. "Saya tidak pernah berada di tempat seperti ini." "Itu hanya sebuah rumah," kataku, mencoba mengalihkan perhatian. Aku menganggapnya sepele. "Kamu dan dia bisa tinggal di sini sampai hujan turun." Dia menatapku dengan campuran rasa syukur dan berpikir dua kali. "Bagaimana denganmu? Jangan pergi jika kamu peduli tentang itu." Tidak juga. Aku ingin membantumu." "Mereka semua pantas untuk merasa aman," kataku, dan ketulusan kata-kataku mengejutkanku. Menit-menit berlalu, dan selama Charme jika perumahan, aku mundur sedikit, memberi ruang untuknya dan membuatnya merasa nyaman. Saya pergi ke dapur dan menyiapkan secangkir teh panas, sesuatu yang saya tahu akan menghangatkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Ketika saya kembali, dia berpegangan pada Mike, yang sekarang tampak lebih tenang tentang hal itu. "Charles, kamu tidak tahu betapa berartinya ini bagiku," katanya, suaranya bergetar. "Bukan hanya untuk saya, tapi untuk dia. Saya baru saja melakukan apa yang akan dilakukan siapapun," kataku, tetapi, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa tindakan kebaikan ini telah menyentuh saya dengan cara yang tidak dapat saya jelaskan. Malam itu, saat hujan masih mengguyur jendela, dan saya menyadari bahwa hidup dengan segala kerumitan dan tantangannya, dan dia memiliki cara yang lucu untuk berhubungan satu sama lain. Dan di sana, dalam kehangatan rumah, saya merasa ada lebih banyak hal untuk dipelajari tentang empati, ketangguhan, dan harapan. Tantangan yang saya hadapi sepertinya tidak begitu sepi saat ini. Bagaimanapun, kita semua memiliki pertempuran kita sendiri, dan itu mungkin saja, semua kekuatan kita untuk dapat bersatu untuk menciptakan sesuatu yang baru dan indah. Dalam hal arsitektur berada di salah satu semangatnya yang paling berkesan. Aula yang dipenuhi oleh mahasiswa dan profesional, telah meluap kreativitas dan antusiasme. Cahaya terang terpantul di wajah orang-orang, sedangkan ide-ide inovatif melayang di udara seperti angin sepoi-sepoi. Saya merasa kecil di hadapan begitu banyak pikiran cemerlang, tetapi pada saat yang sama, api tekad membara di dalam diri saya.
Saya tidak ada di sana hanya untuk menjadi lebih. Saya ingin membuat pernyataan, saya ingin orang melihatnya selain nama belakang saya yang kaya. Saya ingin melihat seorang arsitek jatuh cinta. Seseorang yang lebih peduli pada dampak dari karya-karya itu adalah mengklaim bahwa itu bisa dimenangkan. Saya teralihkan dari pikiran saya untuk melihat Susan, seorang rekan mahasiswa yang selalu saya kagumi. Dia sedang dalam percakapan animasi, memberi isyarat dengan tangan mereka saat berbicara dengan Anda tentang proyek yang sedang saya kerjakan. Saat mata kami bersilang, senyum muncul di wajahnya, dan aku merasakan campuran kelegaan dan kegembiraan. Seolah-olah seluruh dunia di sekitar kita menghilang. Charles, dia berkata, mendekat ke arahku. Aku sangat senang kamu ada di sini. Halo, Sally. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan ini, jawab saya, berusaha menyembunyikan kecemasan yang muncul dari saya. Bagaimana kabarmu? Saya hebat, terima kasih banyak. Saya menunjukkan sebuah proyek yang saya harap akan menghasilkan beberapa diskusi yang hidup. Apakah kamu siap? Bagaimana semuanya berjalan? Percakapan mengalir secara alami. Saya telah berbicara tentang pekerjaan saya saat ini, proyek-proyeknya masih dalam proses, dan tekanan yang dia rasakan untuk memenuhi harapan. Tapi jauh di lubuk hati ada sesuatu yang lebih ingin saya bagikan dengan Anda. Saya sedang mencari tujuan yang lebih tinggi dalam segala hal dalam arti tertentu. Itu sepertinya menyelinap melalui jari-jariku seperti air. Tahukah kamu, Carlos, Sandra memulai, menatap mataku dengan intensitas yang membuatku merasa rentan, dan aku selalu mengagumi dedikasinya. Tidak setiap hari Anda bertemu dengan seseorang yang sangat Anda sayangi tentang keluarga, dan masih dapat menyeimbangkannya dengan karir Anda. Kupu-kupu di perutku yang kumiliki. Saat menyebutkan ayah saya sakit, itu adalah pengingat akan konstanta dalam hidup yang tidak terbatas hanya pada pencapaian profesional. Itu adalah beban dan kehormatan, dan pada saat yang sama, aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Terima kasih, Sandra. Jaga dia, sebenarnya, adalah suatu keharusan bahwa saya merasa seperti ini. Tapi, terkadang, itu membuat saya bertanya-tanya apakah saya sudah cukup melakukannya, bukan hanya untuknya tetapi juga untuk saya. Saya ingin menemukan makna yang lebih besar dalam apa yang saya lakukan. Dia mengangguk, memahami kedalaman pembicaraan itu. Percakapan semakin dalam, dan kami telah berbicara tentang tantangan yang dihadapi para arsitek, terutama di dunia yang tampaknya semakin fokus pada keuntungan daripada pada dukungan esensi dari apa yang telah kami bangun. Keinginan untuk menciptakan sesuatu yang akan bertahan bagi saya, dia lakukan. Ini perjuangan terus-menerus, katanya, nadanya serius. Kadang-kadang, Anda merasa kehilangan esensi dari apa sebenarnya arsitektur itu. Ini tentang menciptakan ruang yang menjangkau orang-orang yang membuat perbedaan. Ini bukan hanya tentang estetika. Tepat, jawab saya, bersemangat untuk berada di halaman yang sama. Saya ingin melakukan lebih dari sekadar mengangkat secepat mungkin. Saya ingin bercerita dari gedung saya. Waktu sepertinya berlalu begitu saja saat kami mendiskusikan visi dan impian kami. Setiap kata yang dipertukarkan di antara kami, itu seperti batu bata yang diletakkan di atas dasar ide baru, yang kami semua bagikan. Saya mengagumi tidak hanya bakatnya, tetapi juga semangat yang mereka tunjukkan dalam sebuah kalimat. Charles, kau punya hati yang besar. Bukan hanya karena apa yang Anda lakukan sebagai seorang arsitek, tetapi dari cara dia mengabdikan dirinya untuk keluarganya. Ini jarang terjadi, katanya, dan saya merasakan panas naik ke pipi saya. Saya hanya melakukan apa yang akan dilakukan orang lain, jawab saya, mencoba mengalihkan fokus saya sendiri. Ini tanggung jawab saya. Bukan hanya tanggung jawab.
itu adalah cinta. Dan itu membuat semua perbedaan dan bersikeras, dan saya menyadari bahwa kata-katanya adalah untuk saya, menjangkau dengan cara yang saya harapkan. Terima kasih, Sandra. Itu sangat berarti bagiku. Kadang-kadang, saya merasa seolah-olah perusahaan diharapkan bahwa tahu bahwa kami mendukung citra kesuksesan. Dan itulah mengapa kami membutuhkan orang-orang seperti Anda, Connor. Sebuah pengingat bagi kita semua yang setia pada arsitektur datang dari hati, katanya, dan ketulusan dalam suaranya mengejutkan saya. Percakapan mereka disela oleh sekelompok teman yang datang, tetapi apa yang mereka bagikan telah meninggalkan bekas pada saya. Saya keluar dari acara tersebut dengan pikiran yang penuh dengan ide-ide baru, tetapi, yang lebih penting, tujuan yang diperbarui. Saat saya berjalan melewati jalan-jalan kota yang terang benderang, saya pikir saya akan menjadi Charme, dan bayi yang dia coba lindungi dari hujan. Dalam gambar tersebut, ini telah menjadi simbol dari hal itu, yang sangat ingin saya lakukan untuk membantu orang, menciptakan ruang yang aman dan ramah bagi mereka yang paling membutuhkannya. Gagasan bahwa seorang arsitek dapat melakukan lebih dari sekadar mendesain bangunan, tetapi, ya, untuk membangun rumah dan berharap pada saya untuk memikirkan hal ini secara mendalam. Hujan mulai reda, dan dengan itu, perasaan bahwa Anda dan saya dapat membuat semua perbedaan. Saya tidak ingin hanya bersama Carlos, muda, kaya, dan sukses. Aku mungkin Charlie, arsitek yang sangat peduli. Itu saya, kemudian, kekunci yang telah saya berikan kepada Charme. Dengan gerakan sederhana, tapi itu akan sangat berarti baginya. Paling tidak aku bisa berbuat lebih banyak, gumamku pada diriku sendiri saat kembali ke rumah. Keinginan untuk menjangkau Charme dan anak laki-lakinya tumbuh di dalam diri saya, seperti api yang tidak ingin saya padam. Hidup memiliki liku, dan mungkin saja, saya baru saja akan mencari tahu apa arsitektur sebenarnya yang melampaui beton dan baja. Ini adalah hubungan manusiawi, empati, yang dapat kita berikan kepada orang lain. Sesampainya di rumah, Anda masih melihat percakapan dengan Sandra, saya merasa ada sesuatu dalam diri saya yang berubah. Hidup bukan hanya tentang tantangan yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita dapat terhubung dan saling membantu untuk mengatasinya. Dan pada saat itu, saya menyadari bahwa perjalanan baru saja dimulai. Ketika Anda meninggalkan acara dalam arsitektur, dan gelombang pembaruan dan kecemasan, bagi saya, dia adalah bagian darinya. Dalam kata-kata Sandra, Anda masih bergema di benak saya, dan membawa campuran inspirasi dan perhatian. Saya ingin menjadi seorang arsitek yang meninggalkan jejak di dunia, tetapi pada saat yang sama, tanggung jawab ayah saya yang sakit, membebani saya seperti jangkar di hati saya. Hujan sebelumnya sepertinya merepotkan, sekarang sepertinya menjadi cerminan dari keadaan pikiranku. Setiap tetes jatuh, itu adalah pengingat bagaimana saya harus bertindak seolah-olah hidup saya tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang hubungan dan tujuan. Sesampainya di rumah, hal pertama yang dia perhatikan adalah kesunyian. Ada keheningan yang tidak terlihat seperti lingkungan biasa di mana suara TV atau bau masakan biasa mereka dapatkan. Ayah, saya menelepon, suaranya terdengar lebih rendah dari yang saya rencanakan. Rumah itu kosong, dan kekurangannya membuatku tidak nyaman. Saya berlari ke kamarnya, dan ketika Anda tidak melihatnya, rasa takut mulai mereda. Putus asa, saya pergi ke dapur dan mencari tanda-tandanya. Dia tidak bisa keluar, pikirku, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ayah saya dulu suka pergi ke rumah tetangga sebelah, seorang wanita tua yang selalu baik padanya. Kepanikan mulai menguasai saya. Dan jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus kulakukan sekarang? Saya mengambil kunci mobil dan keluar dengan cepat,
tanpa berpikir dua kali. Saat dia melaju, hujan mulai semakin deras. Lampu depan mobil menyala di tepi air, memantulkan kembali dunia yang terdistorsi. Pikiranku berputar-putar. Bagaimana jika itu kecelakaan? Dan jika seseorang tidak ada di sana untuk membantunya? Kekhawatiran yang saya lakukan, tetapi pada saat yang sama, ada suara di dalam diri saya yang mencoba menenangkan saya, mengingat bahwa ayah saya selalu ulet. Ketika saya tiba di rumah tetangga, saya terkejut. Ambulans diparkir di ujung jalan, lampunya berkedip sebagai peringatan untuk apa yang bisa menjadi mimpi buruk. Jantungku berdebar kencang, dan, tanpa berpikir panjang, aku keluar dari mobil. Suara para medis dan suara para tetangga semuanya bercampur menjadi sebuah simfoni yang menyayat hati. Dengan setiap langkah yang saya ambil menuju ambulans tampaknya lebih sulit daripada langkah sebelumnya. Seolah-olah dia sedang berjalan melewati lautan ketidakpastian. Tuhan, tolong, 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 jaga jarak, kata salah satu para medis, sambil mencoba mendapatkan akses ke ayah saya, yang sedang berbaring di atas meja, dikelilingi oleh orang-orang berjas lab putih. Otak saya tidak bisa memproses adegan itu. Ini ayahku. Apa yang terjadi padanya? Aku berteriak, suaramu goyah atas perintahku. Orang yang aku berikan tatapan tegas di wajahnya. Dia mengalami stroke. Kami sudah selesai dengan Anda, tetapi Anda harus menjaga akal sehat Anda. Kata-katanya terdengar seperti gema yang jauh dan rasa tidak berdaya menguasai. Apa yang bisa kulakukan? Saya merasa seperti anak kecil yang tersesat di dunia yang tidak mereka pahami lagi. Saat itulah aku mendengar suara yang familiar memanggil namaku. Charlie! Itu adalah Charme, seorang pengemis yang saya lihat malam sebelumnya. Dari kelihatannya itu sangat menarik, tetapi saya tidak bisa fokus pada apapun yang bukan ayah saya. Charme, tidak sekarang, kataku, berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketegangan dalam suaraku terlihat jelas. Ayahku, dia baik. Dia mendekat, masih menggendong bayi itu di pelukannya. Saya mendengar sirene. Saya khawatir. Apa kau baik-baik saja? Hubungan di antara kami terasa canggung, tetapi pada saat itu, saya tidak memiliki ruang untuk melakukannya. Jantungku berdegup kencang, dan aku harus menjawab, itu bukan urusan orang lain. Saya tidak tahu apakah saya baik-baik saja. Ayahku, dia ada di sini, gumamku, menatap ambulans. Keputusasaan semakin meningkat, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Charme mengawasiku, matanya mencerminkan perasaan yang tidak kuduga. Kamu harus pulang, kataku, kemarahan dan frustrasi bercampur aduk. Kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi aku peduli padamu, katanya, dengan suara lembut tapi tegas. Aku melihat caramu merawat ayahmu. Ini penting bagimu. Anda tidak perlu melalui ini sendirian. Untuk sesaat, ketegangan di antara kami hilang dan saya menyadari bahwa dia benar. Saya tidak harus membawa beban ini sendirian. Tapi, kenyataannya ayah saya masih ada di sana, yang mungkin tersentuh, dan dengan putus asa dia mulai berpaling, dalam arti saya tidak ingin mengakui kesalahannya. Aku tidak ada di sana? Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda untuk mencegah hal ini? Saya tidak tahu harus berbuat apa, saya mengaku, dan kerentanan, serta suara saya. Tatapan Charme keluar, dan untuk sesaat, saya melihat wanita yang begitu kuat, bukan bayangan saya tentang seorang pengemis. Dia berdiri di sana, terlepas dari semua kesulitan yang Anda hadapi. Kamu harus kuat, Carol. Dia membutuhkanmu sekarang, katanya, dan kata-katanya, meskipun sederhana, muncul di hadapanku seperti ajakan bertindak.
Terima kasih, Charme, gumamku, merasakan hubungan dengan hal yang aneh, tapi sangat kuat. Aku akan pergi. Saya akan mencoba menjadi yang kuat. Suara sirene masih terdengar di atas ring, tetapi pada saat itu, saya menyadari bahwa saya tidak sendirian. Kekuatannya bercampur dengan tekanku. Tim medis mulai memindahkan ayah saya ke ambulans, dan saya mendekatinya, dan bertekad untuk tetap berada di sisinya. Ayah, aku di sini, katanya sambil mengulurkan tangannya. Dia menatapku dengan mata lelah, dan senyum kecil terbentuk di bibirnya. Connor, kamu kembali, katanya, dan rasa sakit di wajahnya adalah satu-satunya hal yang tampaknya penting pada saat itu. Aku akan selalu ada di sini, ayah. Jangan pernah melupakannya, kataku, suaraku tetap tenang meski kesakitan. Charme diamati di kejauhan, dan pengakuan atas kebersamaan di antara kami. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi pada saat itu, ada fakta bahwa dia telah membuat hubungan, dan saya sedang belajar untuk menghargai hal-hal yang benar-benar penting. Hujan masih turun deras ketika saya memutuskan untuk melanjutkan, tetapi sesuatu di dalam diri saya tidak dapat mengabaikan kehadiran Charme. Bayangannya dengan bayi di pelukanku, aku pegang. Seolah-olah takdir menimpaku lagi. Saya melihat arloji saya, dan melihat bahwa pertemuan itu diharapkan berhasil untuk saya, tetapi itu adalah kekuatan besar yang membuat saya ragu. Saya berjalan ke arah wanita itu, yang, pada saat berbelas kasih, dia telah sangat menyentuh saya. Charme, aku memanggil, mencoba menyembunyikan betapa cemasnya aku. Dia mengangkat matanya, dan aku melihat kekhawatiran terpantul di matanya. Ekspresinya adalah campuran rasa takut dan harapan, dan bayinya, terbungkus selimut, lelah, tampak mencari kenyamanan dalam kehangatan tubuhnya. Carlos, kamu kembali, dia berkata, dengan suara retak, seolah-olah dia lega melihat saya lagi. Aku mendengar sirene. Saya pikir sesuatu yang buruk telah terjadi pada Anda. Jantungku berdebar kencang dengan apa yang dia katakan. Sirene? Mau kemana? Saya bertanya, mencoba untuk tetap tenang sebagai gelombang kecemasan bagi saya. Dia menerobos masuk. Apakah kamu tahu apakah ini terkait dengan ayahku? Dia menggelengkan kepalanya, matanya terbuka lebar. Saya tidak tahu. Dia hanya di sini, menunggu hujan berhenti. Tapi nadanya itu sangat intens. Saya pikir sesuatu yang buruk bisa terjadi pada Anda. Saya merasakan simpul terbentuk di perut saya. Saya pikir saya harus pergi. Saya berjanji kepada Anda, saya akan kembali kepada Anda, kataku, urgensi dalam suaraku juga. Dia mengangguk, tapi kekhawatiran di wajahnya tidak kunjung hilang. Situasinya melampaui apapun yang bisa saya bayangkan, tetapi hubungan yang mulai terbentuk di antara kami sangat jelas. Dengan kaki yang berat, dan dengan pikiran yang gelisah, aku berlari ke arah rumah sebelah. Setiap langkah terasa seperti keabadian, hujan bercampur dengan air mata di wajahku saat aku memikirkan apa yang bisa terjadi pada ayahku. Dia telah menghadapi begitu banyak perjuangan, dan saya tidak tahan membayangkan bahwa dia dalam bahaya lagi dan lagi. Ketika Anda tiba di rumah tetangga sebelah, 6, ke ambulans yang diparkir di depannya. Jantungku berhenti sejenak. Para medis bergerak cepat, tetapi semuanya tampak kabur. Dunia di sekitar saya hancur berantakan dalam angin puyuh warna dan suara, dan itulah satu-satunya hal yang dapat saya fokuskan adalah gagasan yang dimiliki ayah saya untuk saya. Ya Tuhan, Engkau adalah anggota keluarga dari seseorang yang ada di dalamnya, salah satu para medis bertanya, menyela pikiranku. Ya, saya. Ada apa? Suara itu bergetar di tenggorokanku. Aku harus menelan kering,
tidak akan diambil untuk tes. Ayahmu ada di kandang, tapi dia menderita stroke. Kita perlu membawanya ke rumah sakit, katanya kepada orang tersebut dengan cara yang tenang dan profesional. Kata-kata itu bergema di pikiranku. Stabil. Apa artinya sebenarnya? Saya perlu tahu bahwa dia aman. Selama informasi itu diproses, dan ruang di sekitar saya tampak kosong. Satu-satunya hal yang masih terasa ini adalah kata-kata Charme, kekhawatiran di wajahnya. Hubungan itu terbentuk entah dari mana, dan pada saat yang sama, saya menangani kekhawatiran ayah saya. Ada bagian dari diri saya yang mengingatkannya pada wanita yang saya temui di malam hujan. Bisakah aku melihatnya? Saya bertanya, urgensi dalam suara saya lebih jauh. Aku ingin melihatnya. Ingin tahu siapa dia sebenarnya, sangat baik. Ya, tapi tidak untuk waktu yang lama. Sedang dipersiapkan untuk dipindahkan, kata paramedis tersebut. Aku mengikuti tatapannya ke bagian dalam ambulan, jantungku berdegup kencang. Ketika saya masuk, saya melihat ayah saya terbaring di sana, pucat dan rapuh. Keterkejutan pemandangan yang menghantam saya seperti pukulan di perut. Dia selalu begitu kuat, sangat protektif, dan begitulah dia yang bergantung pada orang asing untuk merawat mereka. Rapuhnya situasi membuat saya merasa seolah-olah tanah terbuka di bawah kaki saya. Ayah, bisikku, mengulurkan tangannya. Dia membuka matanya perlahan, dan senyum samar terbentuk di bibirnya. Connor, anakku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang berlari. Aku mengkhawatirkanmu, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil, tetapi emosi yang aku kuasai. Apakah semuanya baik-baik saja? Ada apa? Hanya anak yang ketakutan. Saya baik-baik saja, dia meyakinkan, tetapi saya tahu itu tidak benar. Rasa sakit di wajahnya memungkiri kata-katanya. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia harus kuat untuknya, seperti yang selalu terjadi padaku. Pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar di udara. Charlie! Itu adalah Charme, dan ketika Anda melihatnya, itu mengingatkan saya akan apa artinya berada di sisi saya, bahkan di tengah kekacauan. Saya datang segera setelah saya mendengar sirene. Ada apa? Kekhawatirannya sangat jelas, dan cara dia mendatangi saya dengan tatapan penuh belas kasih, membuat saya merasa sedikit lebih lega. Ayahku menderita stroke, kataku, suaranya bergetar. Dia stabil, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu saat ini. Charme dia melangkah maju, tatapannya mantap dan tegas. Kau tidak sendirian, Charles. Aku masih di sini. Jika Anda membutuhkan sesuatu yang lain, apapun, hubungi saya. Dengan kata-kata itu, diucapkan dengan sangat tulus, menyentuh hati saya dengan cara yang tidak saya duga. Di tengah semua rasa sakit dan ketidakpastian bahwa saya memiliki seseorang di sisi saya yang tidak terlalu berarti. Seolah-olah, pada saat itu, segelintir orang dengan dasi kupu-kupu, yang merupakan tambahan dari keadaan di mana kita berada. Terima kasih, Charme, gumamku. Itu sangat berarti bagiku. Dia hanya mengangguk, tatapan pengertian di matanya. Waktu sepertinya telah berhenti ketika saya fokus pada apa yang benar-benar penting, ayah saya, teman saya, dan ketidakpastian masa depan yang menanti kita. Hujan masih turun di luar, tapi aku tidak terlalu mengkhawatirkannya. Yang saya butuhkan saat ini adalah kekuatan, dan Charme ada di sana, siap untuk saya tawarkan kepada Anda. Di ambulans, dia mulai bersiap untuk pergi. Orang itu mengangguk padaku untuk pergi. Kami akan membawanya ke rumah sakit. Anda juga dapat mengikuti kembali jika Anda mau. Ya, tentu saja, kataku,
Tidak tahu apakah dia lebih lega atau ketakutan. Saya melihat Charme yang masih di luar sana, dan ide itu muncul di benak saya. Apakah kamu ingin ikut denganku? Saya tidak ingin ditinggal sendirian. Dia ragu-ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Tentu saja, Charles. Aku akan ikut denganmu. Saat ambulan bergerak, dan saya merasa seperti saya sekuat sebelumnya. Ada sesuatu yang menghibur tentang memiliki Charme di sisiku. Koneksi kami mulai dengan The Form on That Rainy Night adalah bandnya, dan dalam beberapa hal, itu memberi saya harapan. Hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi sekarang saya tahu bahwa Anda tidak ingin menghadapinya sendirian. Suara sirene bergema di benak saya tentang bagaimana setiap nada tajam menembus bayang-bayang malam. Kakiku terasa berat saat aku berlari menuju ambulan yang diparkir di depan rumah sebelah. Jantungnya berdegup kencang ke dadaku dan adrenalin mengalir seperti sungai gila, hampir mencegahku untuk berpikir jernih. Apa yang terjadi dengan ayahku? Satu-satunya hal yang bisa kulihat adalah bayangannya duduk di sofa di ruang tamu. Ekspresinya tenang, seolah tidak ada yang bisa mengganggunya. Nah, inilah gambaran yang sedang terancam oleh kenyataan bahwa saya tidak ingin menghadapinya. Saat saya mendekat, saya melihat sekelompok para medis di belakang tandu. Kepanikan menyelimuti saya seperti kabut berat. Waktu sepertinya telah berhenti, dan segala sesuatu di sekitar saya menjadi kabur karena kabur. Ayah! Aku berteriak. Kata itu keluar sebagai bisikan putus asa. Salah satu para medis berbalik, dan saya mengenalinya sebagai ekspresi keprihatinan di wajahnya. Tuan, Anda harus menjauh sebentar, katanya, suaranya tegas tapi lembut. Saya mencoba bergerak, tetapi di tangan para medis lain meraih saya. Demi kebaikan, dan biarkan kami melakukan pekerjaan kami, dia memohon kepada seorang wanita, ekspresinya menunjukkan belas kasih dan belas kasihan. Tapi aku tidak bisa melepaskan diri. Apa yang terjadi dengannya? Dia sangat rapuh, dan aku belum bisa melindunginya. Gelombang rasa bersalah menyerbu saya. Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda? Berapa kali saya meninggalkan pekerjaan saya, dan ambisi saya sendiri, mereka berbicara lebih keras daripada perhatian yang dia butuhkan. Saat itulah saya mendengar suara yang akrab. Charlie! Itu adalah Charme. Saya mengenalinya, bahkan di tengah kebisingan, dan saya menoleh padanya. Kekhawatiran dalam penampilannya terlihat jelas, dan ada hal lain, sesuatu yang tidak dapat saya identifikasi. Dia mendekatinya, dan pada saat itu, saya menyadari bahwa ada hubungan di antara kami, meskipun kecil kemungkinannya, itu sangat intens. Ada apa? Dia bertanya, suaranya rendah tapi penuh emosi. Ini ayahku. Dia terkena stroke, kataku, suaraku bergetar. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Keputusasaan membuat saya ingin jatuh. Tetapi ada sesuatu di hadapan Charme yang membuat saya sedikit tenang. Tidak apa-apa, katanya, menyentuh lenganku dengan lembut yang tidak kuduga. Anda harus memiliki keyakinan. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Saya bertanya kepadanya, hampir tanpa berpikir. Kamu, hal yang sama telah melalui begitu banyak kesulitan. Sebuah bayangan melintas di wajahnya dan untuk sesaat, saya melihatnya di sebagian kecil dari rasa sakit yang dia bawa. Terkadang, kami percaya kepada penonton. Hidup ini penuh dengan kejutan. Saya kehilangan suami saya, dan itu masih. Aku tahu. Untuk anak-anakku. Maafkan aku mengatakannya, Charme. Saya tidak merasa bisa menghadapinya. Hati saya berat, dan saya bisa merasakan kerentanan yang belum pernah kami alami sebelumnya. Aku bahkan tidak bisa merawat ayahku.
Bagaimana aku akan merawat orang sepertimu yang memiliki kehidupan yang sangat sulit ditemukan? Dia menatap lurus ke mataku, dan untuk sesaat, kekacauan di sekitar kami telah menghilang. Apakah kamu sudah mulai, penonton? Anda akan peduli. Kamu jika Anda repot-repot. Ini adalah langkah maju. Kata-katanya bergema di kepalaku, dan aku menyadari bahwa ada pemahaman yang mendalam antara kamu dan kami. Dia tersesat, sama seperti saya, dan meskipun pengalaman kami berbeda, ada rasa sakit di antara kami. Sementara para medis berada di tempat kejadian terungkap perlahan di benak saya. Seolah-olah seluruh dunia bergerak lambat. Saya masih menjadi orang buta melalui kepedihan, tetapi tatapan Charme telah membuat saya menyadari bahwa, bahkan di tengah penderitaan, ada ruang untuk harapan. Apa yang kamu butuhkan dariku sekarang? Saya bertanya kepadanya, masih belum tahu bagaimana membantu seseorang yang pernah tinggal di keduanya. Tetap dekat dengan ayahmu. Dia membutuhkanmu. Dan itulah yang saya lakukan. Ketika akhirnya memungkinkan saya untuk datang, saya melihat ayah saya, ekspresinya tenang, wajahnya, tapi pucat. Mesin-mesin di sekitarnya mengeluarkan suara keras, berirama, dan saya merasa seperti tersesat lagi. Tapi, Charme ada di sana, di sisiku, seperti jangkar di tengah badai. Kamu tidak sendirian, katanya. Aku ada di sini. Dan kemudian, di tengah rasa sakit dan ketakutan, saya menyadari bahwa dia benar. Hubungan di antara kami telah menjadi ikatan tak kasat mata yang melampaui keadaan apapun. Menit-menit terus berjalan dan, akhirnya, para medis mulai stabil di rumah ayah saya. Saya terkejut, tetapi kehadiran Charme di sisi saya memberi saya sedikit kenyamanan. Kamu kuat, katanya, dan aku bertanya apakah dia mempercayai ini. Kamu akan lihat, semuanya akan baik-baik saja. Ketika para medis memasukkannya ke dalam ambulans, saya tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan yang panjang. Ketakutan masih ada, tetapi ketika Anda melihat Charme, saya menyadari bahwa saya mengumpulkan, dalam beberapa cara, kita menghadapi badai. Terima kasih telah berada di sini, kataku, merasakan rasa syukur yang mendalam meluap di hatiku. Aku tidak tahu bagaimana reaksiku jika kamu tidak berada di sisiku. Dia tersenyum, senyum sedih, tapi itu benar. Kita perlu mendapatkan yang satu dari yang lain, kepada penonton. Kita semua membutuhkan seseorang. Dan pada saat itu, saya menyadari bahwa, terlepas dari semua perbedaan kami, ada sesuatu di antara kami, sesuatu yang dapat membawa kami ke tempat yang lebih baik. Saat ambulans menarik diri, saya ingat malam hujan saat pertama kali bertemu dengannya. Keputusan untuk membantunya, dia telah mengubah jalan hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bahkan jika Anda memiliki utas tak kasat mata yang menjebak Java dalam sejarah kita, dan saya tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, saya tidak lagi sendirian. Hubungan yang telah terbentuk di antara kita, itu adalah tanda kehidupan, bahkan di saat-saat tergelap, aku bisa memberimu cahaya dan harapan. Jadi, dengan segenap hati saya masih cepat, tetapi sekarang penuh tekad, saya pergi ke depannya. Perjalanan baru saja dimulai, dan dengan Charme di sisi saya merasa dapat menghadapi tantangan apapun dalam hidup untuk buku saya. Saya terbangun di lingkungan yang jauh dari rumah kehangatan yang dulu saya kenal. Bau disinfektan dan cahaya dingin dari rumah sakit ke saya di sekelilingnya mengingatkan saya pada malam yang penuh kegembiraan yang dia alami. Jantungku masih berdetak kencang untuk melacak apa yang telah terjadi. Ayah saya ada di kandang, tetapi bayangan dia terbaring di brankar, dikelilingi oleh seorang dokter. Saya masih dihantui. Saya bangun perlahan, berusaha untuk tidak membuat keributan, dan saya melihat keluar jendela.
Hujan sebelum turun menjadi hujan deras kini telah berubah menjadi hujan gerimis ringan, seolah-olah langit sedang berusaha menenangkan dunia luar. Aku harus menemukan Charme. Dia adalah satu-satunya yang berada di sisiku di malam hari, kacau. Dan, di satu sisi, kehadirannya menambah sedikit kenyamanan di tengah keputusasaan. Setelah beberapa menit, saya dapat menyesuaikan diri, dan saya meninggalkan ruangan bersama ayah saya. Di koridor rumah sakit, tempat itu penuh dengan orang, beberapa menunggu kabar dari orang yang mereka cintai, yang lain hanya tenggelam dalam pikiran Anda sendiri. Kesepian itu terasa jelas, dan aku merasa seperti beban di pundaknya. Saya berjalan menuju pintu keluar, mengetahui bahwa Charme saya dulu dekat dengan rumah sakit, dengan harapan masih ada di sana. Ketika kami sampai di pintu masuk, saya bisa melihat Charme duduk di bangku dengan bayi tidur di pelukannya. Tatapannya jauh, seolah-olah dia tenggelam dalam pikiran kegelapan. Tanda-tanda dari malam sebelumnya terlihat jelas di wajahnya, mata melotot dan rambut acak-acakan. Saya memahami Anda lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Beban kekhawatiran dan rasa sakit adalah sesuatu yang Anda berdua ketahui juga. Charme. Ketika saya menelepon, mendekat ke saya dengan hati-hati. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya berbinar saat melihatku. Aku mengangkat tangan sebagai tanda salam. Charles, suaranya terdengar serak, seolah-olah kata-kata itu adalah bagian dari upaya untuk membebaskan diri. Bagaimana kabar ayahmu? Dia stabil, jawab saya lega bisa berbagi kabar baik. Terima kasih kepada Anda, saya bisa sampai di sana tepat waktu. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan jika Anda tidak ada di sana. Charme, dia tersenyum, senyum malu-malu yang nyaris tidak sampai ke matanya. Dia menunduk menatap bayinya, lalu ke arahku. Saya hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun. Dia adalah ayahmu. Kata-kata itu sangat menyakitiku. Charme bukan hanya telah membantu saya, tetapi saya juga akan mengingatkan Anda tentang pentingnya menjaga diri Anda sendiri. Beban tanggung jawab yang akan selalu mereka bebankan tampaknya sedikit lebih ringan, dan itu dibagikan kepada seseorang yang, dalam keadaan normal, tidak akan pernah saya ketahui. Apakah kamu yakin tidak apa-apa? Aku bertanya, memperhatikan ekspresi lelah di wajahnya. Apakah kamu terlihat sangat khawatir tadi malam? Dia menghela nafas, melihat ke lantai sejenak sebelum menjawab. Aku hanya tidak menginginkan itu. Apakah kamu punya kekhawatiran? Hidup sudah begitu sulit, bukan? Matanya berbinar dengan air mata yang terkandung. Kadang-kadang, Anda merasa semuanya bertentangan dengan saya. Saya mengerti, gumam saya, duduk di sebelahnya. Hidup bisa menjadi kejam. Tapi, begitu kamu ada di sana untukku, dan aku juga akan ada di sini untukmu. Kita tidak begitu berbeda, Charme. Kami berdua memiliki perjuangan kami. Dia mendongak ke arahku dan untuk sesaat, kami dapat melihat gema dari cerita kami sendiri tercermin di cerita orang lain. Keheningan di antara kami, syarat dengan makna. Saya tidak tahu bagaimana membantunya, tetapi saya merasa perlu melakukan sesuatu. Apa maumu? Saya bertanya, merasakan dorongan untuk mengambil tindakan. Kau dan bayimu. Saya dapat membantu Anda dengan cara apapun. Charme, dia ragu-ragu, mengukurku. Seolah-olah dia bertanya-tanya apakah dia bisa mempercayaiku. Saya tidak ingin menjadi beban. Suaranya bergetar, dan dari tampangnya melayang ke tanah. Saya selalu harus menjaga diri saya sendiri, dan sekarang, anakku. Saya tidak tahu apakah Anda tidak dapat menerima bantuan. Lihat, Charme, aku mulai berusaha sejujur mungkin. Kita semua membutuhkan bantuan di beberapa titik.
Saya juga harus melakukannya. Bukanlah kelemahan untuk menerima apa yang Anda butuhkan dari orang lain. Itu adalah keberanian. Dia menunjukkan, dan ketegangan di pundaknya sepertinya turun sedikit. Bayi itu bergerak dalam pelukannya, dan dia segera mengemasnya, membisikkan kata-kata yang menenangkan. Adegan itu memilukan. Mustahil untuk tidak tergerak olehnya. Namanya Luke, kata Charme, dengan bangga yang menerangi wajahnya. Hanya dia yang kupunya. Aku mengulangi, merasakan bobot namanya. Nama yang indah. Apakah kamu ibu yang kuat, Charme? Saya mengagumi Anda untuk itu. Yah, terima kasih. Dia tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya yang tidak dihilangkan. Terkadang, saya tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dan jika saya dapat membantu Anda, aku tidak ingin kau dan dia sendirian. Saya dapat membantu Anda menemukan tempat baru untuk Anda, itu adalah sesuatu yang lebih aman. Charme dia menatapku dan ekspresi wajahnya tidak percaya. Apakah kamu ingin melakukan ini? Tentu saja. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan tekad mengalir di dalam diri saya. Aku ingin kamu melakukannya dan dia akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Saya tidak ingin Anda menghadapi semua ini sendirian. Dia berkomentar kepada saya untuk waktu yang lama, seolah-olah dia mencoba membaca pikiran saya. Akhirnya, topeng kekuatan yang dikenakannya mulai runtuh. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, katanya, dengan seutas suara. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, jawabku. Kita semua bersama-sama. Ini bukan hanya tentang Anda atau saya. Ini semua tentang saling membantu. Dengan kata-kata itu, mereka tampaknya telah menciptakan ikatan di antara kita, pemahaman bersama satu sama lain yang melampaui batasan sosial yang selalu ada. Seolah-olah kami membentuk keluarga baru, bersatu dalam perjuangan kami, dan harapan untuk hari esok yang lebih baik. Apakah kamu yakin ingin melakukan itu? Dia berkata, Charme, tatapannya sekarang dipenuhi dengan harapan. Ya. Aku tersenyum, merasakan hangatnya koneksi yang terbentuk.